Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia di dalam hidup kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kembali bersama-sama kita pujikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi bersama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan pagi hari ini. Mari sembah Allah kita yang baik. Kipat Arab Allah pasyikinin ya lama-lama rasana. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kibarala masyikilina lama-lama. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu. Kibara masyikini lama-lama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kibara makasih, kibara panasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan beri atas setiap kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam. Kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dan sekehendak dengan Engkau. Dan setiap kami yang mendengar, kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali bersama GKI Pondok Daud dalam ibadah doa pagi secara online. Saya percaya pada pagi hari ini berkat-berkat Tuhan yang terbaik melimpah atas setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari, mari Bapak Ibu saudara, untuk saya ajak merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Dan pada bulan Maret ini saya akan berbicara tentang kasih karunia untuk menyembuhkan sakit penyakit. 1 Korintus pasal 12 ayat 9 yang bagian B. Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, Alkitab mencatat dengan jelas sepanjang pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia, banyak orang yang disembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar,
Bahkan seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kita boleh melihat, menyaksikan Alkitab mencatat orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, memiliki karunia kesembuhan untuk memperlengkapi pelayanan di dunia ini, sehingga melalui kuasa daripada Tuhan mendemonstrasikan kuasa ilahi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan melalui kuasa daripada Tuhan. Demonstrasi daripada ilahi dinyatakan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya bukan untuk kesombongan, tetapi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian yang B, Paulus menyatakan bahwa karunia penyembuhan merupakan anugerah ilahi yang diberikan kepada setiap orang percaya dengan maksud dan tujuan agar bisa menolong, menjadi berkat, menyembuhkan, bahkan ditandai kuasa-kuasa yang luar biasa. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi karunia penyembuhan bukan hanya untuk kesombongan bagi setiap orang percaya, tetapi semata-mata hanya untuk menolong, menyembuhkan orang sakit, memulihkan jiwa yang terluka, menopang jiwa yang dalam kelemahan, agar mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kesembuhan adalah sebuah karunia roh yang bukan hanya dipendam, akan tetapi perlu diimpartasikan diri, dan dilakukan dengan cara yang pertama, perlu adanya penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Penyerahan diri seseorang kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka mampu menyempurnakan karunia daripada Tuhan dan akan menerima kesembuhan yang dasar daripada Tuhan. Ketika seseorang menyerahkan totalitas kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, akan memberikan karunia, sehingga mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang harus memiliki kerendahan hati. Karunia kesembuhan bukan hanya untuk kesombongan dalam diri seseorang, dalam orang percaya, tetapi ketika seseorang menerima karunia daripada Tuhan, karunia kesembuhan daripada Allah, maka harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang menjadi kunci bagi setiap seseorang untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan,
sama seperti Dia yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Seseorang yang menerima karunia kesembuhan ilahi, maka kehidupan kekudusan itu ada di dalam setiap orang percaya. Sebab kuduslah kamu sebab Allah kudus. Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama pada pagi hari ini saya ajak kita sekalian bagaimana supaya kita menerima kasih karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama, kita harus memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong, memberkati setiap aktivitas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin.